Haleluya, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih dari para Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi hari ini tanggal 8 Agustus 2025. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan Bapa Ibu bersama saya dipelihara sama Tuhan. Setiap langkah kita diatur sama Tuhan. Karena jalan Tuhan itu sempurna. Dia tahu persis keadaan kita. Karena kita berada di dalam dunia ini, Dia yang ciptakan. Tuhan punya rencana yang indah dan sempurna. Tapi seringkali manusia tidak mengerti apa menjadi rencana Tuhan. Itu marilah kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita sebagai anak Tuhan punya kepekaan. Mengertilah akan kehendak Tuhan. Berjalanlah di dalam rencana Tuhan. Karena jalan Tuhan sempurna. Saya Pastor Yakob Rama akan menyanyikan pujian ini. Jalan Allah jalan yang sempurna. Dan pada pagi hari kita mau baca kitab 2 Tawari pasal 36. Ayat 22 dan 23 sebagai akhir pasal yang terakhir, ayat yang terakhir dalam 2 Tawari. Besok kita lanjutkan kitab Nabi Esra, lanjutan dari Tawari. Di sini dikatakan Kores Raja Persia atas izin Tuhan mendirikan rumah Tuhan Yerusalem dipulihkan. Nanti saya mau terangkan. Karena sesuai dengan nubuatan Nabi Yeremia, Israel Yehuda diizinkan Tuhan dibuang ke Babel selama 70 tahun. Tapi setelah itu akan dipulihkan sama Tuhan. Asal kita mau bertobat, berjalan di jalan Tuhan. Jalan amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Oh Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya, amin, haleluya. Oh jalan dari Allah, amin, haleluya. Tertulis di dalam 2 Samuel pasal 22 ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Oh jalan dari Allah, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu. Ya agung itu, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Pagi ini kami membaca firman-Mu. Sucikanlah mulutku, pikiran dan hatiku. Ampunilah semua dosa dan salahku. Ya Tuhan Yesus, sumber segala-galanya. Segala puji hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan,
tempat tertinggi di atas segala-galanya. Oh Yesus, aku mau cinta dan setia dan taat kepada firman Tuhan. Segala puji hormat bagi kemuliaan Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saya menangis akan firman Tuhan, jalan Tuhan sempurna. Seringkali kita susah mengerti akan jalan Tuhan karena kita jauh dari Tuhan. Seringkali kita bandel jujur saja kita ngomong kepada Tuhan. Bandel di depan Tuhan. Kurang peka seperti bangsa Israel. Seringkali nyakiti hati Tuhan. Padahal Tuhan punya rencana yang sempurna. Padahal Tuhan selalu menolong bangsa Israel. Dan sejak awal Tuhan sudah tolong. Berbagai mujizat waktu di Mesir ditolong sama Tuhan. Tetapi bangsa seringkali keras kepala. Sudah kita membaca raja-raja baik dari Yehuda, baik pada waktu kerajaan bagian utara, saudara, itu semua keras kepala, saudara. Sehingga akhirnya atas izin Tuhan, utara dibuang, ditawan oleh kerajaan Asyur. Tepeng selatan Yehuda oleh Raja Babel. Tapi Tuhan baik loh. Ya, Tuhan menggenapi. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, adapun Allah jalannya sempurna. Sabda Tuhan itu mengerti, murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepada. Amin. Tuhan akan menjadikan diri Tuhan sebagai perisai. Kalau kita mau berlindung, berharap kepada Tuhan. Jangan pernah jauh keluar dari jalan Tuhan. Tapi berada di jalan Tuhan. Karena setiap Bapak Ibu Saudara pasti Tuhan punya rencana yang sempurna. Tuhan punya planning yang indah buat setiap kita. Ya, dahsyatnya Tuhan, jalan Tuhan sempurna. Tak terbatas jalan Tuhan. Manusia penduduknya saat ini 7 miliar lebih. Berarti setiap orang ada rencana Tuhan. Berarti bermiliar-miliar, bertriliun-triliun, tak terbatas jalan dan rencana Tuhan buat setiap kita. Tapi yang jelas, rancangan jalan Tuhan itu sempurna. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau selalu ikuti jalannya Tuhan. Jangan ikuti kedagingan. Jangan ikuti kehendak pribadi. Jangan ikutin suara-suara manusia. Jangan ikutin politik manusia. Tapi ikuti firman Tuhan. Jalan Tuhan sempurna. Mari kita kembali. Seperti kemarin saya baca 2 Tawarik 36 ayat 21. Dikatakan hingga genaplah 70 tahun. 70 tahun apa? Angka 7 angka sempurna. 0 angka pertobatan. Supaya bangsa dipulihkan bertobat. Ya, dibuang ke Babel. Ya, pada waktu Nebukadnezar mengalahkan Yehuda, dibuang ke Babel. Tapi janji Tuhan 70 tahun. Maka kita membaca supaya kita paham. Maka dengan banyak firman Tuhan kita makin mengerti apa yang telah terjadi di bangsa masa lalu. Dan itu menjadi cerminan buat setiap langkah kita. Supaya langkah kita serahkan kepada Tuhan. Melangkahlah bersama Tuhan. Jangan pernah melangkah sendiri Bapak Ibu. Jangan melangkah dengan kekuatan kita akan gagal kalau melangkah sendiri. Tapi kalau kita melangkah dengan Tuhan, Tuhan pasti punya rencana yang sempurna. Mari kita membaca sebagai ayat yang terakhir, kitab yang terakhir 2 Tawarik 36, karena kita besok melanjutkan kitab Nabi Esra. Esra lanjutan dari 2 Tawarik, bicara raja-raja dan penggenapan firman Tuhan. Pembuangan dan pemulihan bangsa Israel dipulihkan sama Tuhan. Mari kita baca ayat 22. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Perhatikan saudara, kerajaan Kores Persia ini, Sirus, ya, ini bukan raja Israel. Ya. Raja Persia ini berbeda. Ya. Dia yang betul menaklukkan Babel kurang lebih tahun 539 sebelum Masehi. Dan ternyata diizinkan sama Tuhan hanya boleh 70 tahun.
Ya, kegenapan firman Tuhan kalau kita baca di dalam Yeremia 29 ayat 10, Saudara ya. Jadi kegenapan firman Allah digenapi, diizinkan Tuhan semua karena bangsa Israel, Yehuda dan utara sama-sama bandel keras kepala. Hidupnya tidak mau taat kepada firman. Diizinkan masuk, termasuk Raja Babel Nebukadnezar, untuk menaklukkan bangsa utara dan selatan. Tapi Babel selatan, kalau Asyur utara. Dalam rangka supaya bangsa bertobat, diizinkan Tuhan karena ada celah, Saudara. Padahal sebetulnya Tuhan tidak mau seperti itu. Tapi Israel yang keras kepala begitu jahat. Mari kita membaca Yeremia 29 ayat 10 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Coba dipulihkan sama Tuhan. Maka di ayat 11 Tuhan sudah merancangkan masa depan Israel, rancangan masa depan penuh harapan, termasuk kepada kita semua. Makanya Bapak Ibu Saudara semua, mari melalui firman-firman selalu kita dengar, jadilah anak Tuhan yang taat. Jangan menjadi orang Kristen yang bandel. Kalau saudara bandel nanti ada celah, berarti nanti ada masalah, ada pergumulan seperti Israel. Israel baik utara dan selatan bandel, berarti dia selalu bikin celah. Makanya diizinkan Tuhan ada kerajaan Babel masuk naik kepada Nebukadnezar, Yehuda, Asyur, diizinkan Tuhan mengalahkan Israel bagian utara. Supaya tujuan bertobat. Tapi Tuhan itu begitu baik. Janji Tuhan hanya 70 tahun, tidak boleh lebih. Jadi Tuhan izinkan dipakai Tuhan Raja Kores ini, bukan Raja Israel. Ya, diizinkan untuk pemulihan. Maka di Ayat 3 dikatakan, beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Tuhan Allah menyertainya. Dan bila ia berangkat, coba diizinkan Tuhan dipulihkan bangsa Israel, diizinkan pulang. Dan Raja Kores Persia, dia ngakui tentang Tuhan. Maka Tuhan itu dahsyat. Saya menangis baca ini. Karena Tuhan punya rencana sempurna. Tuhan tetap cinta kepada janjinya. Mari oleh itu jangan pernah mempermainkan Tuhan. Dalam Galatia 6 ayat 7, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu akan dituai. Oleh itu mari melalui firman-firman selalu kita dengar perjanjian lama. Bagus sekali. Membuka mata rohani kita. Supaya kita jangan tiru perilaku bangsa Israel yang bandel, yang keras kepala, yang seringkali tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi Tuhan ada dua hal. Satu, bangsa yang bandel tidak taat kepada firman Tuhan. Tapi Tuhan punya rencana yang sempurna. Tuhan punya rasa cinta sayang kepada bangsa. Hanya 70 tahun dipulihkan. Sehingga Tuhan pakai Raja Kores Persia untuk memulihkan. Dikatakan situ untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak Yehuda. Sehingga mereka boleh pulang. Oh, ini semua rencana Tuhan. Mari melalui firman Tuhan pagi ini, kita menyerahkan semua problem, semua persoalan dalam tangan Tuhan. Saudara semua ada di dalam tangan rencana Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Haraplah kepada Tuhan. Tunduklah kepada otoritas Tuhan. Dan belajar kita rendah hati. Belajar kita mau taat kepada jalan yang sempurna. Sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Oh, jalan rialah, amin, haleluya. Jalan yang sempurna, amin, haleluya. Tuhan Yesus, itulah kehidupanku, juru selamatku, sekarang sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jalan dari amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Mari kita berada di jalan Tuhan. Bertobatlah, cintailah Tuhan Yesus Juru Selamatmu. Tuhan Yesus Juru Selamat kita semua. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri 2 Tawarin pasal 36 sudah selesai. Besok kita lanjutkan kitab Nabi Esra. Atas izin Tuhan nanti juga sama. Kita Bayu akan selesai. Kita serahkan semua tidak pelangka kita dalam tangan Tuhan. Ada awal dan akhir. Tapi jadikan Yesus sebagai awal dan akhir. Jadikan Yesus sebagai Alfa dan Omega. Hidup kita aman, damai, sejahtera kalau kita melangkah bersama Yesus. Karena Bapak Ibu bersama saya diciptakan oleh Tuhan. Kita mau kembali sama Tuhan dan berada di jalan Tuhan. Yesus kehidupanku, haleluya, sampai selamanya. Amin. Yesus Juru Selamat kita. Biarlah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan.